Semua orang tahu, pelayan Tongfang adalah pelayan pribadi para tuan muda. Namun, hanya sedikit orang yang tahu. Seorang pelayan Tongfang harus, saat nyonya sedang datang bulan, melayani kebutuhan ranjang tuan muda. Malam pertama itu, dia sama sekali tidak lembut. Dia menyiksaku sampai seluruh tubuhku terasa sakit. Jelas-jelas satu kali saja sudah cukup. Tetapi dia justru dengan sengaja menyiksaku sampai setengah malam. Di atas kulitku yang putih mulus, muncul beberapa bekas kemerahan yang intim. Aku menggertakkan gigi dan membereskan kamar tanpa bersuara. Lalu menyerahkan sapu tangan malam pertamaku kepada nyonya besar. Aku, Yun Su. Saat usia 10 tahun, aku dijual ke kediaman Markis Yongyi untuk menjadi pelayan Tongfang. Bibir merah dan gigi yang putih. Wajah yang rupawan. Patuh dan tahu diri. Itulah standar pemilihan pelayan Tongfang di keluarga-keluarga besar. Saat itu, kontur wajahku mulai terbentuk dengan jelas. Paras wajahku menunjukkan rupa yang seharusnya. Tepat seperti yang diinginkan oleh nyonya besar. Karena itu, beliau memilihku untuk dibesarkan di sisinya. Sebagai persiapan awal untuk cucunya yang lahir dari istri utama. Cucu nyonya besar bisa dibilang memiliki aura yang luar biasa. Bagaikan dewa yang turun dari kahyangan, tuan besar memiliki 5 orang putra. Tetapi hanya putra dari istri utama inilah yang paling berbakat. Di usia 10 tahun, dia sudah bisa berbincang lancar dengan kaisar. Di usia 15 tahun, dia menjadi lulusan terbaik ujian kenegaraan dan menjadi pejabat istana. Sekarang, jabatannya adalah Wakil Menteri Mahkamah Agung tingkat 3 junior. Dia bisa dibilang adalah wajah kebanggaan seluruh kediaman Markis Yongyi. Dengan kemuliaan yang membawa nama baik keluarga seperti ini. Untuk pernikahan tuan muda, nyonya besar pasti sudah memiliki calon di dalam hatinya. Akan tetapi, tahun ini, pikiran Sen Jinhan sedang tidak tertuju pada pernikahan. Hati nyonya besar menjadi cemas. Tetapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, Sen Jinhan sebentar lagi akan naik jabatan. Tidak boleh mematahkan semangatnya saat ini. Aku menyajikan secangkir teh biluocun yang ringan dan meletakkannya. Dengan hormat, aku berdiri di sisi nyonya besar dengan tangan tertunduk. Nyonya besar memejamkan matanya. Kedua tangannya dengan lembut memutar tasbih Buddha sambil berkata, "Malam ini, pergilah layani Jinhan." Sen Jinhan adalah nama tuan muda. Tuan muda. Selama 2 hari ini, tuan muda berdiskusi dengan rekan-rekannya di ruang belajar. Hingga larut malam, aku khawatir dia tidak akan punya niat untuk itu. Aku sudah mendampingi nyonya besar sejak masuk ke kediaman ini pada usia 10 tahun. Beliau sering memanggil para guru untuk mendidikku dengan saksama. Karena tuan muda menyukai wanita yang berpendidikan. Aku tidak boleh dangkal dalam pengetahuan agar tidak dibenci olehnya. Karena itu, kehidupanku jauh lebih baik dibandingkan dengan para gadis pelayan lain di kediaman ini. Aku sangat berterima kasih kepada nyonya besar. Tetapi pada akhirnya, aku hanyalah alat untuk memulai tuan muda dalam urusan ranjang. Kehidupan sebagai pelayan pribadinya adalah sebuah takdir yang akhirnya sudah terlihat dari awal. Larut malam, aku bergegas ke halaman kediaman tuan muda. Kulihat tuan muda masih berada di ruang belajar mengurus pekerjaan. Aku tidak berani mengganggunya. Jadi, aku berbalik dan pergi ke kamarnya untuk menunggu. Cahaya lilin mulai meredup. Barulah tuan muda datang dengan perlahan. Dia mengenakan jubah panjang berwarna putih gading. Di luarnya terbalut jubah luar dengan warna yang sama. Cahaya bulan menyinari sosok pemuda yang ramping itu. Membentuk bayangan yang panjang dan anggun. Postur tubuhnya tegap lurus. Sorot matanya memancarkan aura dingin yang menjaga jarak. Garis bibirnya tegas dan dingin. Bahkan jika menggunakan semua kata-kata terindah di dunia, tetap tidak akan bisa melukiskan 1/10.000 pun dari pesonanya. Dia melihatku menunggu di sini. Matanya sedikit menyipit, "Apa yang kau lakukan di sini?" Nyonya besar melihat tuan muda bekerja keras siang dan malam. Maka beliau secara khusus mengutus hamba untuk melayani tuan muda. Aku tidak butuh. Kembalilah. Aku sudah menduga dia tidak akan mau. Kalau tidak, dia tidak mungkin sudah berusia 16 tahun. Tetapi masih belum juga pergi. Untuk meminta pelayan pribadi sepertiku dari nyonya besar. Jadi,
aku yang sudah mempersiapkan diri. Tentu tidak akan pergi hanya karena perkataannya itu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Nyonya Besar, aku hanya bisa diusir dari kediaman Markis Yongyi. Jadi, aku memberanikan diri. Aku berjalan ke belakangnya. Sejak masuk ke kediaman ini, aku mulai belajar cara melayani orang. Dengan tanganku yang lentik dan ramping, aku memijat bahunya. Dengan kekuatan yang pas. Dengan suara yang lembut dan merdu, aku berkata, "Tuan muda, hati-hati tehnya panas. Anda sudah bekerja keras seharian. Izinkan hamba memijat Anda untuk melemaskan otot." "Sudah kubilang tidak perlu. Apa kau tidak mengerti ucapanku?" Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Alisku sedikit mengernyit. Sepertinya hari ini tidak akan berhasil. Aku mundur beberapa langkah. Setelah memberi hormat, aku pergi ke kamar para pelayan. Karena aku pendiam, jadi hubunganku dengan mereka semua biasa saja. Kecuali satu orang yang tidak pernah akur denganku. Dia adalah Lin Ke. Dulu, penampilannya sangat menawan. Tapi karena terlalu banyak bicara, Nyonya Besar tidak menyukainya. Jadi dia tidak terpilih menjadi pelayan pribadi Tuan Muda. Karena itu, dia membenciku sampai sekarang. Melihatku kembali dengan lesu, dia pun menyindir, "Loh, bukankah kau disuruh melayani Tuan Muda? Kenapa kau ditolak? Sepertinya kau juga tidak becus, ya? Tutup mulutmu." Yunsu dipilih langsung oleh Nyonya Besar. Dia pasti akan berada di sisi Tuan Muda. Tidak seperti orang lain yang masih bermimpi besar menjadi seorang nyonya. Ling Yun, meskipun kemampuannya biasa saja, sangat suka memujiku. Aku menggelengkan kepala padanya, memintanya untuk tidak bicara lagi. Aku tidak peduli apa yang dikatakan Lin Ke tentangku. Karena aku sangat yakin, suatu hari nanti aku akan keluar dari kediaman Markis Yongyi ini. Keesokan harinya, sebelum fajar, aku sudah bangun pagi-pagi sekali untuk membuatkan sup jamur perak dan biji teratai untuk Tuan Muda. Menunggu Tuan Muda selesai bertugas untuk mengantarkan barang ke ruang kerjanya. Aku melakukannya hari demi hari. Namun, Tuan Muda semakin acuh tak acuh pada usahaku. Aku mulai merasa tidak tenang. Nyonya Besar sudah beberapa kali mengirim orang untuk mendesakku, memintaku menyerahkan kain bukti kesucian. Padahal sampai sekarang, aku belum pernah menginap di kamar Tuan Muda. Selama aku menemani Tuan Muda sampai Nyonya King dinikahkan, beliau akan memberikanku surat pembebasan. Saat itu tiba, aku akan menjadi orang yang bebas. Ini adalah janji Nyonya Besar kepadaku. Juga alasanku untuk mengambil hati Tuan Muda. Nyonya Besar melihatku tidak berdaya. Malam itu, beliau menyuruh Ling Yan membawakanku sepoci arak hangat untuk kubawa ke kamar Tuan Muda. Saat itu juga, aku mengerti niat Nyonya Besar. Beliau hanya ingin tahu apakah cucunya mampu atau tidak. Tidak peduli denganku yang hanya seorang pelayan. Apakah aku akan dipukuli sampai mati karena membuat Tuan Muda marah? Atau dijual? Udara dingin musim gugur terasa menusuk. Saya sudah menyiapkan arak hangat untuk Tuan Muda. Bisa menghangatkan tubuh dan mengusir dingin. Arak hangat itu kutuangkan ke dalam cangkir. Uap putih mengepul, melayang-layang di udara, membuat pandangan menjadi kabur. Karena selama ini akulah yang melayaninya. Jadi dia tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat cangkir araknya dan langsung meminumnya. Setelah melihatnya minum sampai habis, hatiku merasa lega. Aku segera mengunci pintu dan jendela, lalu memasang palang pintu. "Kenapa kau belum kembali ke tempat peristirahatan pelayan? Hari sudah malam. Biar saya yang melayani Tuan Muda tidur." Kutekan rasa gugup di dalam hatiku. Kuangkat tanganku dan mulai melepas kancing simpul di bajunya satu persatu. Dia memegang pergelangan tanganku. Telapak tangannya yang hangat dan sedikit lembab menempel erat di kulitku. Bulu matanya menurun, menatapku lekat-lekat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, tanpa kuduga mengandung nada tak berdaya. "Jangan begini, Yunsu." Pikiranku menjadi jernih. Ini bukan pertama kalinya dia menyebut namaku saat kami sendirian. Suara itu serak dan berat, membuat tubuhku lemas mendengarnya. Rasanya aku ingin segera masuk ke dalam pelukannya.
Napasnya menjadi terengah-engah. Genggaman tangannya di tanganku pun semakin membara. Aku mengangkat tanganku dan menatapnya. Kulihat tatapannya kosong dan tampak mabuk. Di pipinya yang dingin muncul semburat merah yang mencurigakan. Dia menyadari ada yang tidak beres. Cengkeramannya di tanganku tiba-tiba mengencang, seolah-olah hendak mematahkan pergelangan tanganku. Dia berkata dengan geram, "Apa yang kau masukkan ke dalam arak itu? Tuan muda, biarkan hamba melayani Anda." Kedua tanganku sedikit gemetar. Aku melepaskan pakaian luarnya. Dalam suaraku terdengar getaran yang tak bisa kutahan. Pandanganku tiba-tiba menjadi gelap. Detik berikutnya, aku sudah terhempas ke ranjang empuk, membuatku tak bisa melepaskan diri. Dia mengangkat pandangannya. Ekspresinya masih tetap dingin. Namun napasnya yang panas karena pengaruh obat justru menunjukkan tubuhnya yang sudah tak terkendali. Tatapannya pun mulai kabur dan tidak fokus. Tetapi suaranya terdengar sangat tajam. Dia berkata, "Apa kau sebegitu inginnya menjadi pelayan ranjang? Bukan hamba yang ingin melakukannya, tapi hamba terpaksa. Hamba mohon Tuan Muda segera menyayangi hamba. Jangan sampai kau menyesal. Hamba tidak punya kemewahan untuk menyesal." Jakun pria itu bergerak naik turun. Sinar kesadaran terakhir di matanya meredup. Dia mengucapkan kalimat itu seolah sambil menggertakkan giginya. Aku tertidur sampai pukul 5. Malam pertama, dia sama sekali tidak lembut. Dia menyiksaku hingga seluruh tubuhku terasa sakit. Seharusnya pengaruh obat itu hilang setelah 1 kali. Tapi dia justru terus menyiksaku berulang kali. Membuatku terjaga hampir semalaman. Di kulitku yang putih bersih, muncul beberapa bekas samar. Bibir jernihnya tak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tenang merapikan kamar hingga kembali rapi. Kuserahkan sapu tangan itu kepada nyonya besar. Dia tampak lega. "Izinkan aku beristirahat beberapa hari. Tak perlu lagi melayani di hadapan Tuan Muda." Itu sesuai dengan keinginanku. Tadi malam aku telah memperdayanya. Kalau aku berkeliaran lagi di hadapannya, aku khawatir dia akan berniat membunuhku. Aku tidur seharian penuh. Saat aku bangun, hari sudah malam. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak terbuka oleh Ling Yan. "Tuan Muda sudah mengirim orang untuk memanggilmu berkali-kali. Jangan tidur lagi, cepatlah ke sana." Sepertinya kali ini aku tidak bisa menghindar lagi. Aku bergegas bangkit. Sambil merapikan pakaianku yang kusut, aku berjalan perlahan dengan lesu menuju kediaman Tuan Muda. Sesampainya di gerbang kediaman, hatiku kembali ragu. Aku berbalik ke dapur kecil dan menyeduh sepoci teh Krisan Pir. Semoga teh ini bisa mendinginkan amarahnya. Tuan Muda sedang duduk di ruang belajarnya. Di bawah cahaya lampu, tatapannya begitu fokus. Goresan kuasnya dilukis dengan tenang satu persatu. Setelah melihatku, dia tampak sedikit panik. Dia meremas kertas lukis itu menjadi gumpalan dan melemparkannya ke sudut. Saat mengangkat kepala menatapku, ekspresinya menjadi dingin. "Akhirnya kau kembali juga. Seharian tak kelihatan batang hidungmu. Bersembunyi di mana kau untuk bermalas-malasan?" Menghadapi rentetan pertanyaannya, aku sedikit kewalahan. Ekspresinya begitu tenang, seolah semua yang terjadi semalam tidak pernah ada. Aku meletakkan teh Krisan Pir yang sudah kuseduh di hadapannya dengan perlahan. "Tuan Muda, silakan minum tehnya. Teh ini aman, kan?" Aku buru-buru menggelengkan kepala. Dia mengangkat cangkirnya dan menyesap sedikit. Aroma tehnya begitu segar. Rasanya harum dan manis model. Beliau tampak sangat puas. Lalu, beliau fokus berlatih kaligrafi. Membiarkanku berdiri sendirian di sampingnya. Memanggilku kemari bukan untuk memarahiku, juga tidak untuk memintaku melayaninya. Senja pun tiba. Cahaya bulan membiaskan bayangan ranting dan dedaunan di tirai jendela. Aku menatap bayangan gelap di langit. Cahaya bulan memantulkan siluet ranting pepohonan pada tirai. Kakiku yang terus berdiri mulai terasa kebas. Sementara beliau masih tetap fokus berlatih kaligrafi. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Berdiri di sampingnya. Bahkan napasku sengaja kuperlambat. Rasa tidak nyaman semalam masih belum hilang. Aku juga ingin segera kembali.
ke kamarku untuk beristirahat. Jadi, aku berpura-pura peduli dan berkata kalau hari sudah malam. Sebaiknya Anda segera beristirahat, agar mata Anda tidak terlalu lelah. Kau layani aku istirahat. Beliau tidak pernah meminta siapapun melayaninya saat beristirahat. Semalam, kalau bukan karena aku memakai beberapa cara, aku tidak akan bisa melakukan itu dengannya. Ada apa dengannya hari ini? Kenapa kau takut? Wajahku memerah karena malu. Aku berjalan ke kamarnya dan merapikan tempat tidur. Beliau kemudian masuk dan menutup pintu kamar. Aku hanya berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Beliau merentangkan kedua tangannya, menungguku untuk mendekat. Aku pun memberanikan diri untuk maju melepaskan pakaiannya. Semalam aku melakukannya agar bisa segera meninggalkan kediaman bangsawan Yongyi. Aku terpaksa melakukannya. Tapi malam ini, selain gugup, aku juga merasakan sedikit keengganan. Tanganku yang gemetar bahkan tidak bisa membuka satu kancing simpul pun. Terdengar napasnya yang berat. Embusan hangat menerpa helai rambutku. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi begitu intim. Dipenuhi dengan nuansa kedekatan yang sulit diungkapkan. Telapak tangannya mendarat di pinggangku. Dan perlahan mendekapku. Dengan lembut beliau berkata, "Kemarin kau tidak semalu ini." Kepalaku langsung terasa berdengung. Model. Wajahku seketika terasa panas membara. Ternyata, dia masih ingat kejadian semalam. Aku mendongak, tepat saat dia menunduk. Bibirnya yang lembut menyentuhku, membawa perasaan yang sulit diungkapkan. Dia yang biasanya sedingin es, kini justru memancarkan aura yang begitu panas. Dia membaringkanku di atas ranjang. Gerakannya lebih kasar dari kemarin. Setelah malam itu, dia jadi tidak bisa berhenti. Setiap kali pertemuan pagi di istana selesai, dia pasti memintaku untuk selalu bersiap untuknya. Terkadang saat libur di rumah pun, hasratnya sulit ditahan. Kami bahkan hampir melakukan hal tak senonoh di ruang kerja. Kami menjalani hubungan seperti ini selama lebih dari sebulan. Awalnya, aku merasa cemas dan gelisah. Namun perlahan, aku menjadi lebih tenang dan terbiasa. Kini, saat bersamanya, aku justru menemukan kenyamanan yang tumbuh secara diam-diam. Sepertinya, aku mulai menyukainya. Saat kami hanya berdua, tatapanku selalu tanpa sadar tertuju pada wajahnya. Dia mengetuk kepalaku dengan lembut, mengingatkanku untuk fokus berlatih kaligrafi, menghadapi tuan muda menawan yang dipuja-puja oleh para gadis di ibu kota ini. Aku pun tidak terkecuali. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Jurang pemisah yang terbentang di antara status kami. Nyonya besar melihat situasi ini tidak baik. Akhirnya beliau tidak bisa tinggal diam lagi. Beliau memanggilku untuk menemuinya, menyodorkan nampan berisi perhiasan emas dan perak, dan membiarkanku memilih. Beliau menggenggam tanganku erat-erat, memuji kinerjaku tanpa henti. Mempertimbangkan keadaanku setelah keluar dari kediaman ini nanti. Aku hanya mengambil perak dan tidak mengambil perhiasan. Nyonya besar menunjukkan ekspresi puas. Lalu, beliau menyatakan niatnya yang sebenarnya. Usia Jinhan sudah cukup. Aku telah mengatur sebuah perjodohan untuknya. Calonnya adalah cucu perempuan sah dari keluarga Menteri Dong. Tahun ini usianya 16. Statusnya juga sepadan dengan Jinhan. Selera nyonya besar memang tidak pernah salah. Jinhan sudah menyetujuinya. Tapi karena Ibu Suri sedang berkabung, masa berkabung negara belum genap 3 tahun. Jadi, pernikahan ditetapkan pada waktu yang sama tahun depan. Lusa, mereka akan pergi ke kediaman mempelai wanita untuk menyerahkan mahar dan bertunangan. Jari jemariku tanpa sadar terkepal. Namun, aku takut ketegangan sekecil ini akan membongkar isi hatiku. Maka, perlahan kepalan tanganku kulepaskan. Sejak awal, aku sudah tahu bahwa aku dan dia tidak akan pernah bisa bersama. Tapi saat mendengar dia akan menikahi wanita lain, mau tak mau hatiku terasa perih. Mungkin, inilah sifat egois manusia yang merasukiku. Tak lama kemudian, Nyonya besar mengeluarkan akta perbudakanku. Tugas yang kuberikan padamu telah kau selesaikan dengan sangat baik. Akta ini kukembalikan padamu lebih awal. Kau mau tetap di sini atau pergi, semua terserah padamu. Nyonya besar pasti khawatir tuan muda akan terlalu memedulikanku.
dan akan memengaruhi keharmonisan rumah tangganya dengan sang istri. Oleh karena itu, beliau ingin aku pergi sekarang juga. Tak peduli apapun pikiran Nyonya besar. Ini justru adalah kebebasan yang sangat aku dambakan. Dengan mata berkaca-kaca, ku terima akta itu. Surat yang telah mengikat takdirku sebagai seorang mata-mata. Sang Ye. Ku dengar Tuan Muda sedang tertahan oleh urusan di istana. Aku mengemasi barang-barangku. Membakar akta perbudakanku. Lalu pergi tanpa pamit dengan membawa perak pemberian Nyonya besar. Setelah meninggalkan kediaman itu, hidupku terasa sangat nyaman dan bebas. Tapi, baru sekitar sebulan berlalu, tubuhku mulai terasa tidak enak. Saat berjalan, aku mudah merasa lelah. Bahkan saat beristirahat pun, tenagaku sulit pulih. Pemilik penginapan, melihat keadaanku yang seperti ini, merasa sangat tidak tega. Lalu, ia memanggil seorang tabib untuk memeriksaku. Hanya dengan beberapa patah kata, sang tabib membuatku terperanjat. Nyonya, kau ini nekat sekali. Sudah hamil 2 bulan. Masih saja melakukan perjalanan jauh dan sulit seperti ini. Kau sama sekali tidak memikirkan keselamatan bayi di dalam kandunganmu, iya. Cangkir teh tergelincir dari tanganku. Suara denting yang nyaring seketika memecah kesunyian di dalam ruangan. Aku sendiri yang menyiapkan pakaian dan semua keperluan Tuan Muda. Entah Liu Su bermalam di sini atau tidak. Setiap hari aku selalu meminum semangkuk sup bizitang. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tapi anak ini sudah ada di dalam perutku. Aku mengelus perutku. Masih terasa sulit dipercaya. Sesosok kehidupan sedang tumbuh diam-diam di sini. Kukira di dunia ini hanya tersisa aku sebatang kara. Namun tak disangka, aku menerima hadiah paling berharga dalam hidupku. Aku bertekad untuk mempertahankan anak ini. Dalam tahun-tahun yang panjang, kami akan melewati waktu yang tenteram dan hangat bersama. Jadi, aku membeli sebuah rumah di kota kecil ini. Dan membuka sebuah toko buku. Hidupku pun cukup tenang. Anak di dalam kandunganku juga sangat pengertian. Tidak pernah membuatku merasa tidak nyaman sama sekali. Tabib yang memeriksaku juga datang untuk menenangkanku. Dia bahkan berkata, setelah anak ini lahir, jika aku tidak keberatan, anakku bisa belajar ilmu pengobatan darinya, agar kelak punya bekal untuk hidup mandiri. Aku sangat berterima kasih. Bagaimana mungkin aku keberatan? Tidak lama kemudian, gosip mulai menyebar di kota. Banyak yang membicarakan kalau aku diceraikan oleh keluarga suamiku. Namun, setiap kali mendengarnya, aku hanya tersenyum dan tidak memedulikannya. Saat kandunganku berusia 7 bulan, aku mulai merasa tubuhku semakin berat. Aku pun mempekerjakan seorang cendekiawan untuk membantuku menjaga toko buku. Jadi, biasanya aku hanya berjalan-jalan santai di rumah. Cendekiawan itu datang menjengukku dengan membawa lukisannya. Lukisan pemandangannya sangat luar biasa. Tapi sayangnya bakatnya tidak dihargai. Dia hanya bisa hidup dari menjual lukisan. Aku sering menyemangatinya bahwa suatu hari nanti dia pasti akan menjadi orang hebat. Aku juga berencana, setelah anakku lahir, untuk membantunya meninggalkan kota kecil ini. Tapi sebelum tiba waktunya aku melahirkan, tiba-tiba sekelompok orang menerobos masuk. Masing-masing dari mereka bertubuh tegap dan kekar, dengan gerakan yang menunjukkan keahlian luar biasa. Tak lama kemudian, seorang wanita bangsawan yang anggun dan berwibawa melangkah masuk. Wajahnya dingin saat menilaiku. Namun dia tersenyum saat melihat perutku yang membuncit. Aku pun balas menatapnya dari atas ke bawah. Dalam hati aku berpikir, mungkinkah orang dari kediaman Markis Yongyi datang untuk membuat masalah denganku? Siapa kalian? Masuk ke rumah orang tanpa izin bisa berurusan dengan pihak berwajib. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku adalah ibu sahmu. Aku bahkan tidak punya ibu. Dari mana datangnya ibu sah segala? Apa kau tidak berani mengakuinya? Ibumu adalah seorang pelayan selir. Sekarang kau hamil di luar nikah. Membicarakan soal membawa kehormatan bagi ibumu memang tidak pantas. Kata-katanya bagaikan duri tajam, menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku mengepalkan tanganku. Tapi aku tidak berani bertindak gegabah karena takut mengganggu anak dalam kandunganku.
Aku takut terjadi apa-apa dengan kandunganku. Apa kau datang untuk menghinaku? Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi. Anak ini, kenapa tidak punya sopan santun sama sekali? Nasibmu benar-benar bagus. Setelah kau lahir, ayahmu tidak punya anak lagi. Dia sudah mati. Sekarang kau bisa ikut denganku pulang. Untuk mewarisi kekayaan yang melimpah itu. Mana mungkin hal sebagus ini menimpaku? Ibuku adalah seorang pelayan selir. Dia tidak pernah berebut atau bersaing. Selalu tahu batasan dalam bertindak. Hidupnya sangat bijaksana dan apa adanya. Keluarga ayahku aslinya adalah pedagang. Kemudian mereka menggunakan uang untuk membelikan ayahku jabatan pejabat rendahan tingkat 9. Lalu, mereka membeli ibuku untuk masuk ke rumah. Ibu ayahku adalah wanita yang sangat licik. Dia tahu kalau ayahku tidak punya banyak kemampuan. Tapi dia tidak rela. Ayahku hanya bisa bertahan di posisi tingkat 9 ini. Dia menyuruh ayahku untuk mencari pendukung yang kuat. Tidak disangka kesempatan datang begitu cepat. Di ibu kota, seorang pejabat tingkat 4 membawa putrinya pulang ke kampung halaman. Putri pejabat yang sedang berkabung itu berusia 18 tahun. Sepertinya dia harus menjalani masa berkabung selama 3 tahun lagi. Nanti akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Tetapi, nenek dari pihak ayahku tidak keberatan. Dia hanya ingin ayahku mendapatkan dukungan dari seorang pejabat tingkat 4, yang merupakan calon mertuanya itu. Berkali-kali dia memohon dan berjanji, setelah 3 tahun berlalu. Dia pasti akan memberikan mahar yang melimpah. Dan menyambut sang mempelai wanita dengan arak-arakan yang megah. Pernikahan ini pun akhirnya disetujui. 3 tahun adalah waktu yang lama. Dan banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Tanpa diduga, ibuku hamil. Di masa itu, seorang selir pendamping yang hamil adalah hal yang sangat tabu. Namun, karena keluarga mereka kekurangan keturunan, mereka terpaksa mengambil risiko dan membiarkan ibuku melahirkanku. Sayangnya, aku terlahir sebagai anak perempuan. Keinginan sang nenek pun tidak terwujud. Dia takut keluarga pejabat itu akan menyalahkannya. Jadi begitu ibuku melahirkanku, dia langsung mengusirnya dari rumah. Ibuku yang tidak memiliki status pun dicap telah melahirkan anak haram. Karena tidak punya pilihan lain, dia kembali ke rumah orang tuanya. Kakak iparnya tidak menyukainya. Ayahnya sendiri juga tidak menyayanginya. Saat aku berusia 5 tahun, ibuku meninggal dunia karena kesehatannya yang terus memburuk. Sebelum meninggal, dia memberikan semua perhiasan dan barang berharganya kepada pamanku. Dia memohon agar pamanku mau membesarkanku dan mencarikanku suami yang baik. Tapi tak disangka, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. 5 tahun kemudian, dia melihatku tumbuh semakin menawan. Karena dibutakan oleh keserakahan, dia menjualku ke kediaman Markis Yongyi untuk menjadi selir pendamping. Kisah masa lalu ini telah kukubur dalam-dalam di hati. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga mereka. Kamu mungkin salah orang. Aku tidak akan ikut denganmu. Harta keluargamu itu, silakan cari orang lain untuk mewarisinya. Semua yang telah dipertaruhkan ibumu dengan nyawanya. Bagaimana bisa kamu serahkan begitu saja kepada orang lain? Ayahmu hanya memilikimu sebagai satu-satunya darah dagingnya. Ikutlah pulang denganku. Semua kebutuhan dan keinginan anakmu pasti akan terpenuhi. Kalau aku menolak, dalam hal ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa yang seharusnya menjadi milikmu, pada akhirnya akan tetap menjadi milikmu. Aku hanya tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang yang lebih kubenci. Aku mengerti. Dia tidak menyukaiku. Tapi di dalam hatinya, ada orang-orang yang lebih dia benci yang berhasil menemukan jejakku. Dia hanya tidak ingin orang-orang itu berhasil. Aku juga sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena dia sudah datang mencariku. Dia pasti punya cara untuk membuatku tidak bisa lagi tinggal di sini. Jika terjadi sesuatu saat aku akan melahirkan, itu akan membahayakan keselamatan aku dan anakku. Terlebih lagi, para berandal yang biasanya melihatku sebagai wanita yang sendirian dan sering datang menggangguku. Meskipun ada bantuan dari cendekiawan dan tabib itu, pada akhirnya itu bukanlah solusi jangka panjang. Jadi, aku pun mengikutinya. Melangkah masuk ke kediaman keluarga Wan,
tempat di mana aku tak pernah benar-benar merasa diterima. Ibu pertama bernama Mu Yan. Jiwa dari 3 generasi. Namun seluruh dirinya memancarkan ketenangan yang melampaui usianya. Dia memiliki ayah yang sudah pensiun dengan hormat. Dan seorang kakak laki-laki yang memegang beberapa jabatan di ibu kota. Mungkin inilah aura khas yang hanya dimiliki oleh orang-orang berkedudukan tinggi. Dia mengumpulkan seluruh penghuni kediaman Wan. Dan mengumumkan identitasku sebagai nona besar keluarga Wan. Dia menyiapkan sebuah halaman untukku. Halamannya sangat luas. Dia juga memberiku belasan dayang dan pelayan. Untuk mengurus kehidupanku sehari-hari. Mulai sekarang, kau yang akan mengelola penuh kediaman Wan. Urusan memeriksa buku rekening dan aset keluarga. Akan kita bicarakan lagi setelah kau melahirkan dengan selamat. Mereka tidak akan patuh. Tentu saja, demi merebut hartamu itu. Orang-orang itu pasti akan melakukan segala cara. Tapi kau punya kartu andalan. Pandangannya jatuh pada perutku yang membuncit. Benar juga, aku hanyalah seorang selir tak resmi. Aku tidak dinikahi secara resmi. Lalu diusir keluar dari rumah. Dan saat itu, aku juga sedang mengandung. Anak ini adalah keturunan dari keluarga Wan. Mana mungkin bisa diragukan. Dia tahu semua tentang masa laluku. Bahkan fakta bahwa aku pernah menjadi pelayan pribadi. Dan bagaimana aku bisa bebas dari status itu, dia tahu segalanya. Ah, benar juga. Dia punya kakak laki-laki yang menjadi pejabat di ibu kota. Jadi, tidak aneh kalau dia tahu semua ini. Begitulah, aku akhirnya menetap di kediaman Wan. Sikap para pelayan kepadaku cukup hormat. Bagaimanapun juga, Mu Yan yang membayar gaji mereka. Namun, beberapa orang mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Siapa yang mengincar harta kekayaan keluarga Wan? Saat itu, aku sudah tahu jawabannya. Paman kedua dan paman ketiga keluarga Wan. Nyonya besar tidak menyukai mereka. Sejak dulu, beliau sudah memisahkan mereka dari keluarga utama dan menyuruh mereka hidup mandiri. Mereka semua lahir dari selir. Ibu mereka bukanlah ibu yang sama dengan ayahku. Tetapi karena bisnis keluarga Wan sangat banyak dan saling berkaitan. Mereka pun masih terus menjalin komunikasi. Ayahku baru meninggal setahun yang lalu. Mereka sudah bersekongkol untuk membagi-bagi harta keluarga Wan. Dan mengusir Dimu. Namun karena keluarga Dimu sangat berkuasa. Rencana mereka tidak pernah berhasil. Aku sedang mempersembahkan dupa di aula leluhur. Paman kedua dan paman ketiga kebetulan datang. 3 batang dupa di tangannya sudah menyala. Tetapi aku tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah dia membujukku, barulah aku menerimanya dengan enggan. Tetapi, tindakanku itu membuat paman kedua dan paman ketiga tidak senang. Lihat ini, adik ketiga. Mana ada dia mirip dengan kakak kita. Dia pasti anak haram yang dipungut dari jalanan. Kakak ipar, kau tidak bisa hanya karena menginginkan harta keluarga. Lalu asal mencari orang untuk menyamar, kan? Setiap patah kata mereka. Semuanya ditujukan dengan tajam kepada Mu Yan. Dia tidak membantah. Pandangannya tidak terfokus pada siapapun. Seolah-olah kata-kata pedas itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sikap tak acuh seperti ini bukanlah bawaan lahir. Melainkan seperti baju zirah yang ditempa. Setelah melewati perdebatan serupa yang tak terhitung jumlahnya. Sesuai peraturan yang ditetapkan mendiang ibu mertua. Harta keluarga Wan harus diwariskan kepada anak dan cucu keturunannya. Dia adalah putri keluarga Wan. Anak yang dikandungnya adalah keturunan keluarga Wan. Jika kalian tidak mengakuinya, silakan saja berdebat dengan ibu mertua di alam baka. Jangan berdebat denganku di sini. Wajah kedua orang itu menjadi pucat pasi. Ternyata seorang ibu bisa memegang kendali keluarga Wan. Setelah kembali, dia langsung menempatkanku di posisi nona muda keluarga Wan. Inilah yang disebut kekuasaan. Namun, dia lahir di penghujung tahun. Di luar rumah, angin dingin bertiup kencang. Tapi pemanas di dalam kediaman membuat suasana menjadi hangat dan nyaman. Mu Yan dengan hati-hati menggendong Zawer di lengannya. Raut wajahnya yang semula dingin dan tegas sepenuhnya berubah menjadi senyuman yang penuh kasih sayang. Aku tidak ditakdirkan untuk memiliki anak sendiri di kehidupanku ini. Melihatmu memiliki seorang bayi.
Aku benar-benar ikut bahagia untukmu. Dia mungkin sedang merasa menyesal atas masa mudanya sendiri. Zhao selalu menjadi anak yang penurut. Meskipun diserahkan kepada dua pengasuh untuk dirawat, dia tidak rewel sama sekali. Mu Yan sangat menyukainya. Waktu yang dihabiskannya untuk menemaninya bahkan melebihi aku, ibu kandungnya sendiri. Setelah melahirkan, aku menguatkan diri. Mulai mengambil alih dan membiasakan diri dengan bisnis keluarga Wan. Selain mengurus urusan di luar, aku juga memeriksa masalah tersembunyi di dalam toko. Bisnis keluarga Wan tersebar di mana-mana. Mulai dari barang antik dan pegadaian, hingga toko kelontong dan penginapan. Semua bidang usaha itu kami jalani. Maka, aku membawa Zhao dan mulai memeriksa dari tempat terdekat. Pemeriksaan ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, aku kembali lagi ke kediaman keluarga Wan. Begitu turun dari kereta kuda, aku melihat Mu Yin berlari menghampiri dengan cepat. Dia menyuruh orang mengambilkan mantel bulu untuk menahan angin dingin. Tetapi dia malah memakaikannya pada si kecil yang ada di belakangku. Dia terus-menerus mengomeliku. Lain kali kalau kau pergi mengurus bisnis, jangan bawa Zhao ku. Dia baru berumur 5 tahun, tapi sudah ikut denganmu berkelana. Masih sekecil ini sudah harus menanggung penderitaan di perjalanan. Nenek, Zhao kangen sekali sama nenek. Aku ingin dengar nenek bercerita. Aduh, cucu kesayanganku, nenek akan turuti semua kemauan Zhao. Zhao membujuknya dengan kata-kata manis, sambil memeluk lehernya dengan mesra dan manja. Itu membuat Mu Yan sangat bahagia. Aku berdiri di ambang pintu. Namun, perhatiannya hanya tertuju pada Zhao. Dia bahkan tidak melirikku sama sekali. Biar datang dan memberitahuku. Kakak laki-laki Mu Yan, Mu King, malam ini akan datang ke kediaman Wan untuk mengunjungi adiknya. Dia juga membawa seorang teman dari ibu kota. Kebetulan aku sudah kembali. Jadi dia menyuruhku untuk bersiap-siap juga. Dalam benakku, diam-diam muncul sesosok bayangan. Aku tak bisa menahan senyum pahit. Aku menggelengkan kepala, sudah setahun berlalu. Dia pasti sudah lama melupakanku. Dia sudah menikah selama 5 tahun, kan? Anaknya mungkin 1 atau 2 tahun lebih muda dari Zhao. Ya. Aku bergegas melepaskan diri dari lamunanku. Aku tidak seharusnya memikirkannya lagi. Ibu sekarang adalah pejabat tinggi peringkat ketiga. Kediaman Wan harus berhati-hati dalam segala hal. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Meskipun dia datang ke kediaman Wan untuk mengunjungi kerabat, tetapi seluruh kediaman Wan tetap harus menanganinya dengan saksama. Barulah itu menunjukkan cara kami menjamu tamu. Malam itu, kediaman Wan tampak begitu meriah dan ramai. Aku pun berdandan dengan saksama. Pakaian dan perhiasanku tampak mewah dan memukau. Mu Yan berjalan ke depan untuk menyambut kakaknya. Aku menarik tangan Zhao dengan lembut. Berjalan bersama ke arah luar pintu. Aku juga dengan hati-hati mengingatkan Zhao untuk bersikap baik. Tetapi seluruh perhatiannya sudah lama tertuju pada orang di luar pintu. Paman yang sangat tampan. Aku tersenyum dan mengangkat kepala. Dalam hati aku berpikir, orang yang dia maksud pastilah Mu King. Senyum di bibirku seketika membeku. Aku menatap pria di hadapanku. Aura dingin yang terpancar darinya masih sama. Sejelas kenangan di masa lalu. Dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu. Wajahnya kini memiliki pesona yang lebih dewasa. Membuatnya terlihat lebih tenang dan berwibawa. Tatapannya yang dingin menyapu Zhao. Lalu terpaku padaku. Tatapan itu sedingin es hingga membuat jantungku berdebar ketakutan. Mu Yan masih belum tahu apa-apa. Dia memperkenalkan kami pada mereka, ini putriku. Keluarga Wan sekarang dipimpin olehnya. Dan anak ini adalah putranya, Zhao. Melihatnya begitu muda. Sulit dipercaya anaknya sudah setinggi ini. Benar, usianya baru 4 tahun. Hebat sekali, ya. Perkenalan yang spesifik itu membuat tatapannya menajam. Mu Yan yang di sampingku menatapku. Lalu menatap Shen Jinhan. Dengan ekspresi bingung. Ini adalah pejabat tingkat 2 saat ini. Xing Duyus hilang, Shen Jinhan. Sosok yang sangat dihormati di ibu kota. Adikku,
kau harus menjamunya dengan baik. Rakyat jelata, Wan Yunshu, memberi hormat pada Tuan Sen. Dia melemparkan tatapan yang suram dan dingin ke arahku. Lalu dia ditarik oleh Muking menuju perjamuan di pavilion luar. Tadi aku sengaja bilang kalau Zhao Er berumur 4 tahun. Itu karena keegoisanku. Aku tidak ingin dia tahu kalau Zhao Er adalah anaknya. Bagaimanapun, Zhao Er adalah anak yang berhasil bertahan hidup. Dari mangkuk demi mangkuk ramuan pencegah kehamilan. Kehadirannya bertentangan dengan keinginan keluarga Sen. Dia tidak pernah diharapkan. Aku duduk di kursi tuan rumah. Semeja dengan tamu terhormat, Sen Jinhan, untuk menjamu para tamu. Muyan sangat gembira bertemu keluarganya. Dia hanya sibuk menarik Muking untuk mengobrol dan bersulang. Sementara aku dan Zhao Er merasa sangat gelisah, seperti duduk di atas duri. Zhao Er mengucek matanya, tampak mengantuk. Aku pun menggunakan kesempatan itu untuk bangkit dan pamit. Anakku sepertinya akan rewel karena mengantuk. Aku akan membawanya tidur lebih dulu. Semuanya, silakan dilanjutkan. Urusan mengasuh anak bisa diserahkan pada inang pengasuh. Tuan rumah seharusnya memenuhi kewajibannya menemani tamu. Zhao Er biasanya selalu ditidurkan oleh inang pengasuh. Kalau tidak, akulah yang menggendongnya hingga tidur. Kenapa hari ini kamu begitu sedih? Untuk pertama kalinya aku merasa Muyan terlalu ceria. Zhao Er digendong pergi oleh inang pengasuh. Aku tak berdaya dan hanya bisa duduk kembali. Orang-orang di sekitarnya menawarinya minuman. Dia menenggak semuanya hingga tetes terakhir. Sudah berapa lama kau berlutut? Kulihat tatapan matanya menjadi kosong. Tubuhnya mulai bergoyang tak terkendali. Pelayan. Bawa Tuan Sen untuk menghilangkan mabuknya. Kediaman keluarga Wan sangat besar. Aku takut jalannya gelap. Bagaimana kalau Nona Wan yang memanduku? Aku tidak bisa menghindar. Aku pun terpaksa bangkit dan membawanya ke taman belakang untuk menyegarkan diri. Aku berjalan di depan sambil membawa lentera. Cahaya lentera begitu temaram. Suara langkah kaki pria di belakangku terdengar terhuyung-huyung. Dia terhuyung-huyung karena mabuk. Niat untuk mengulurkan tangan sempat terlintas di benakku. Namun terhalang oleh kesadaran akan statusku. Baru saja kami tiba di dekat bebatuan taman. Seseorang tiba-tiba menarik bahuku. Lentera di tanganku terlepas dan jatuh. Aku pun didorong hingga tersudut ke dinding bebatuan itu. Di tengah kegelapan malam, manik matanya yang hitam pekat dipenuhi kabut alkohol. Tatapannya tampak linglung dan bingung. Rambut panjangku disibatnya dengan lembut. Lalu dililitkannya pada ujung jarinya. Kau baik-baik saja, ya? Baik sekali, ya. Tuan muda, Yunsu sekarang bukan lagi seorang pelayan rendahan. Dan aku telah kembali ke keluarga Wan. Dulu, saya beruntung menerima perhatian dari Tuan muda. Sampai hari ini, saya belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung atas kebaikan itu. Aku mengatakan yang sejujurnya. Meskipun kami bersama tidak begitu lama. Tetapi dia selalu memperlakukanku dengan penuh perhatian. Tidak pernah sekalipun mengabaikanku. Dia juga sering mengajariku berlatih kaligrafi dan melukis. Dia membungkuk, mendekatkan dirinya. Napas hangatnya yang beraroma arak menyapu pipiku. Aku mencoba melepaskan diri. Namun, dia menahanku dengan sangat erat. Kau pergi begitu saja. Apakah ini caramu membalas kebaikanku? Yunsu berasal dari keluarga rendahan. Sekarang anak pun sudah lahir, apalagi yang kau harapkan? Jika keluarga tuan muda mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Begitu ucapan itu selesai, tangan di bahuku terlepas. Aku pun merasa lega. Saat aku mengangkat mata, dia sudah mundur beberapa langkah. Hatiku tiba-tiba terasa sesak. Rasa sakitnya begitu nyata. Aku ingin menggapai tangannya. Tetapi akhirnya aku menahan diri saat dia berbalik dan lenyap di telan kegelapan malam. Aku pun memungut lentera yang jatuh dan padam untuk mencari orang. Setelah menyalakannya kembali dan kembali ke aula depan, para tamu sudah hampir tidak ada. Hanya ada kakak beradik Muyan dan Muking yang sedang asyik minum. Aku menyuruh orang untuk mencari Sen Jinhan. Ini adalah pertama kalinya dia datang. Aku khawatir dia tersesat. Aku juga memanggil orang untuk memapah mereka berdua.
Setelah mengurus Muyan dan Muking, aku berbalik dan berjalan menuju paviliun Zaoer. Zaoer sudah ditidurkan oleh inang pengasuhnya. Menatap Zaoer yang sedang tertidur lelap, hatiku terasa berat dan gelisah. Seluruh diri Zaoer adalah bayangan dari Sen Jinhan. Baik itu wataknya yang cerdas dan tajam, maupun raut wajahnya, semuanya sama persis sepertinya. Seiring berjalannya waktu, aku khawatir dia akan menyadari kebenarannya. Karena itu, aku memutuskan besok akan meminta Muyan untuk mengatur kepulangan Muking dan Sen Jinhan. Untuk menghindari Sen Jinhan, keesokan paginya aku membawa Zaoer keluar. Alasanku adalah untuk mencari-cari toko. Tak disangka, aku malah bertemu dengan Sen Jinhan yang juga sedang berjalan-jalan di sana. Saat itu, aku sedang berselisih dengan paman ketiga dari keluarga Wan. Paman kedua dan paman ketiga dari keluarga Wan mengetahui bahwa Muking kabar kepulangan. Kukira dia berencana membawa Muyan pergi ke ibu kota. Tak lama lagi aku tidak akan punya sandaran. Jadi, dia sengaja datang untuk memberiku pelajaran, wahai keponakanku. Sebaiknya kau serahkan setengah dari harta keluargamu baik-baik. Kalau tidak, setelah ayah dan ibumu tiada, rasakan sendiri akibatnya. Zaoer, ini kakek paman ketigamu. Ingat baik-baik, jangan pernah berurusan dengan orang seperti ini. Menggunakan cara-cara yang licik. Sungguh bukan perbuatan yang pantas dilakukan seorang pria sejati. Begini caramu mendidik anak. Benar-benar, anak haram melahirkan anak haram juga. Raut wajahku langsung mengeras. Aku pun langsung maju untuk membantah. Detik berikutnya, sesosok bayangan yang jangkung dan penuh amarah berjalan mendekat dengan penuh wibawa. Perawakan Sen Jinhan tinggi dan tegap, dengan jubah ungunya, membuatnya tampak semakin mulia dan dingin. Dia menunduk menatap paman ketiga Wan. Aura mengintimidasi terpancar dari tubuhnya. Siapa bilang Zaoerku tidak punya ayah? Sekarang, minta maaf pada Zaoer. Memangnya kau ini siapa? Menyuruhku minta maaf. Jangan harap. Begitu ucapannya selesai, Sen Jinhan mencengkeram lengannya dan menarik dengan kuat. Terdengar bunyi retakan, sendi lengannya telah terlepas. Paman ketiga langsung berlutut memohon ampun. Tapi karena topeng perdamaian yang pura-pura itu telah terkoyak, aku tidak lagi mau berpura-pura patuh. Sen Jinhan melihatku tidak berniat melepaskannya. Sen Jinhan kembali menarik dengan kuat. Dengan paksa melepaskan lengan paman ketiga Wan yang satunya lagi. Hingga terlepas. Hari ini, aku akhirnya bisa merasa lega dan terbalaskan. Aku berbalik dan berterima kasih pada Sen Jinhan. Tapi tak kusangka, Zaoer maju dan menarik tangan Sen Jinhan. Paman, apakah aku benar-benar anak yang tidak punya ayah? Mana mungkin ada anak tanpa ayah? Ibumu hanya marah karena kesalahan yang pernah dilakukan ayahmu dulu. Gue tidak mengizinkanmu untuk mengakuinya. Sebenarnya apa mau kedua orang ini? Meskipun Zaoer sangat cerdas, tapi bagaimanapun juga, usianya baru 5 tahun. Pemahamannya tentang percakapan ini masih samar-samar. Sen Jinhan terus mengikutiku sampai ke halaman rumah. Dan sepertinya tidak ada niat untuk pergi. Aku baru saja hendak menutup gerbang halaman. Tetapi dia mengangkat tangannya dan menahan gerbang itu. Tatapannya begitu lembut. Sudut matanya tampak sedikit memerah. Jika aku memberikan mahar berupa iring-iringan pengantin sejauh 10 li dan menikahimu secara resmi, maukah kau pulang bersamaku? Tuan muda, hubungan kita sudah menjadi masa lalu. Untuk apa terus terikat seperti ini? Perbedaan di antara kita terlalu besar. Kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Saat perjamuan makan malam, Luyan kembali mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Dia sudah mendengar tentang kejadian siang tadi. Hatinya merasa sangat senang. Si Wan Laosan itu telah menindas cucu kesayangannya. Sesuai perjanjian awal. 2 hari kemudian Song Muking dan Sen Jinhan seharusnya kembali ke kediaman mereka. Tak disangka, Sen Jinhan jatuh sakit karena masuk angin. Batuknya tidak berhenti-henti. Muyan takut orang lain akan membicarakannya karena dianggap tidak merawat tamunya dengan baik. Jadi dia menahan mereka untuk tinggal 2 hari lagi. Selama Sen Jinhan belum pergi, hatiku akan terus merasa cemas.
Sen Jinhan ini benar-benar hanya berpura-pura. Katanya dia sedang sakit masuk angin. Tapi dia malah datang untuk bermain dengan Zaoerku. Wajah keduanya terlihat sangat mirip. Meskipun usia mereka terpaut lebih dari 20 tahun. Hubungan mereka sama sekali tidak terasa canggung. Dulu Zaoer paling bergantung pada Mu Yan. Tapi sekarang dia justru paling dekat dengan Sen Jinhan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku meminta kepada Mu Yan, apakah Sen Jinhan bisa diminta untuk pergi? Mu Yan bingung dengan sikapku. Sen Jinhan hanya menginap sementara di rumah selama beberapa hari. Dia tidak mengerti kenapa aku begitu tidak menyukainya. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Jadi aku hanya bisa memendamnya sendiri. Kembali ke halaman. Rasa lelah seharian ini menyelimutiku. Aku menjatuhkan diri ke kursi. Dalam diam, aku menyeduh secangkir teh untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, kurasakan kehangatan dari belakang. Sepasang lengan yang kokoh memelukku dengan lembut. Aku terperanjat. Maaf, kediaman Wan ini terlalu besar. Aku tersesat. Aku sudah berpikir lama. Aku tetap ingin bertanya pada Nona Wan. Apakah ayah kandung Zaoer masih ada? Bagiku, dia hanyalah sebuah alat. Sekarang, pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Kalau begitu, bagaimana menurutmu denganku? Dengan ilmu dan penampilanku, aku seharusnya cukup pantas untuk menjadi ayah tiri Zaoer, kan? Aku tidak bisa melupakanmu. Dia pasti mabuk dan sedang mengigau, kan? Dia adalah seorang pejabat tinggi peringkat kedua di istana. Tetapi rela menjadi ayah tiri bagi keluarga yang rapuh ini. Dia begitu anggun dan menawan. Tetapi dia mencurahkan seluruh perasaannya kepadaku. Diriku yang terpantul di matanya. Telah lama kehilangan sifat lugu dari 6 tahun yang lalu. Ekspresinya tidak lagi lembut. Raut wajahnya menunjukkan wibawa seorang penguasa. Namun, wajahnya tetap elegan dan memesona. Postur tubuhnya yang agak kurus membuat auranya terlihat semakin angkuh dan dingin. Kukira kau juga tidak akan tega meninggalkanku. Ternyata, aku terlalu tinggi menilai diriku sendiri. Dia tertawa miris. Tawa itu penuh dengan ejekan pada dirinya sendiri. Aku memalingkan wajahku. Aku tidak sanggup menatap sorot matanya yang penuh luka. Jelas-jelas dialah yang akan menikah. Sedangkan aku hanyalah seorang pelayan yang menunggu di kamar kosong. Aroma tubuhnya kembali menyelimutiku. Tangannya mencengkeram daguku. Membuatku tidak bisa bergerak. Bibirnya yang tipis itu pun menyentuh bibirku. Aku berkata dengan panik. Tuan muda sudah lama dijodohkan dengan nona dari keluarga menteri Dong. Jadi untuk apa menggangguku lagi? Yunsu bukanlah gadis dari keluarga baik-baik. Tapi ia juga tidak rela menjadi selir demi menyambung hidup. Siapa yang memberitahumu bahwa aku telah menikah dengan nona dari keluarga Dong? Bukankah 6 tahun yang lalu sudah bertunangan? Jadi, kau pergi tanpa pamit. Karena mendengar aku akan menikahi nona dari keluarga Dong. Kalau bukan dia, pasti ada wanita lain, kan? Bagaimana jika aku bilang sampai saat ini aku belum menikah? Aku terus mencarimu, apakah kau bersedia menerimaku? Matanya memerah. Ia tiba-tiba menyudutkanku ke pintu. Suaranya bergetar tak terkendali. Seketika, aku tenggelam dalam tatapannya yang bagaikan bintang. Saat ini, di matanya hanya ada aku seorang. Tatapannya yang dalam penuh dengan perasaan cinta yang tulus. Tak terhitung berapa kali aku memimpikannya hal seperti ini. Setiap kali, rasanya selalu tidak nyata. Aku sulit percaya bahwa alasan utamanya adalah aku. Tapi debaran di hatiku ini terasa begitu nyata. Mendorongku untuk segera mendapatkan sebuah jawaban. Tuan muda, mengapa Anda sampai sekarang belum juga menikah? Tentu saja demi kau, rubah kecilku. Kau benar-benar telah menipuku habis-habisan. Pipiku terasa panas. Aku pun menundukkan kepala. Ia mengangkat daguku dengan lembut. Pandangan kami pun bertemu. Seketika, aku seakan tenggelam ke dalam telaga matanya yang dalam. Aku tidak pernah bisa melupakannya. Hanya saja kemunculannya membuat kenangan yang terkubur dalam di lubuk hati kembali muncul. Menjadi sangat jelas. Perkembangan situasi ini sulit untuk ditebak. Dia datang dengan persiapan matang. Malam ini, dia sama sekali tidak berniat melepaskanku. Keesokan harinya,
tidak seperti biasanya, aku bangun kesiangan. Yuer sudah lama menunggu di depan pintu. Aku pun bangkit untuk membukakan pintu. Barulah dia masuk ke dalam kamar. Sen Jinghan sudah tidak tahu pergi kemana. Biar justru mendekatiku dengan gaya misterius. Tuan Sen mengendap-endap melewati halaman rumahmu. Bagaimana kalau kita beritahu Nyonya agar ada yang mengawasinya? Tidak perlu. Kau mau bilang teman dari kakak laki-lakinya itu mengendap-endap. Apa yang akan Nyonya pikirkan? Ucapan Nona ada benarnya. Aku akan membantu Nona bersiap-siap. Nyonya. Mereka sudah menunggu Nyonya di ruang depan untuk sarapan. Kenapa rasanya seperti tertangkap basah? Ucapannya membuatku teringat akan kejadian semalam. Setelah 6 tahun berlalu, siluet dan auranya masih begitu jelas dalam benakku. Kemesraan kami semalam terasa begitu alami. Hanya saja, dia bersikap begitu hangat padaku. Di ruang depan, semua orang yang semeja saling mengenal. Dari luar, tampaknya hanya Sen Jinhan yang menjadi pengecualian. Mu Yan, ditemani oleh kakak laki-lakinya, menjadi lebih banyak bicara dari biasanya. Saat makan, Sen Jinhan biasanya pendiam. Aku menatapnya berkali-kali. Dia tidak sekalipun balas menatapku. Hatiku tiba-tiba terasa mencelos. Aku takut kalau semua itu hanyalah mimpi sesaat. Setelah makan, karena tidak ada kegiatan, Mu Yan mengajak Mu Qing berjalan-jalan menikmati taman. Di halaman belakang kediaman Wan, ada sebuah sumur yang dibangun di dekat gunung. Danau Bingkuan Cheng. Pemandangannya cukup megah. Mu Yan dan Mu Qing berjalan di depan memimpin jalan. Aku dan Sen Qinghan mengikuti di belakang mereka. Ada jarak yang tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat di antara kami. Memandangi punggungnya yang tegap, hatiku merasakan sedikit sesak yang tak terlukiskan. Mungkinkah semua yang terjadi semalam hanya karena lepas kendali akibat mabuk? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Karena suasana hatiku sedang buruk. Taman Wanfu yang sudah sering kukunjungi ini terasa membosankan. Aku hanya menunduk menatap jalan di bawah kakiku. Tiba-tiba lenganku terasa hangat. Aku mendongak dan melihatnya tersenyum padaku. Aku merasakan punggung tanganku digenggam lembut. Lalu dilepaskannya. Dalam gerakannya yang tergesa-gesa itu, tersimpan kegugupan dan kehati-hatian seperti anak kecil. Kenapa dia begitu cemas? Aku menatap kedua orang di depan. Mungkinkah dia takut hubungan kita berdua terbongkar? Mu Yan menarik Mu Qing untuk pergi melihat bunga plum. Bunga prem di taman sedang mekar sempurna. Sen Jinhan mendekat dan berbisik. Dia berkata, dahulu, demi mencari tahu kabarmu, aku sengaja menyembunyikannya dari kakakmu. Jika dia tahu sekarang, aku khawatir dia akan marah besar. Tak kusangka seorang tuan muda dengan karakter dan martabat sepertimu ternyata juga pernah berbohong lebih dari sekali. Aku jadi penasaran bagaimana cara dia berbohong. Ibu sedang berjalan. Tiba-tiba dari balik taman batu terdengar suara bisik-bisik, itu Mu Yan. Si Senmu itu sudah hampir 30 tahun tapi belum juga menikah. Mungkin tidak ada yang mau dengannya, ya. Untungnya, pejabat tingkat 2 ini berbudi luhur. Sangat serasi dengan putriku. Tuan muda Sen sebenarnya bukan tidak ada yang menginginkannya. Hanya saja hatinya tidak tertuju pada hal itu. Wanita-wanita yang mengaguminya, yang bersedia mempercayakan hidup mereka padanya. Jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Pria yang ingin menikahi putriku bisa mengelilingi Wanfu kita 2 kali. Ibu mengacungkan jempolnya. Aku dan Sen Jinhan berdiri di samping, menyaksikan mereka berdua berdebat tanpa henti seperti anak kecil. Sen Jinhan tersenyum simpul. Senyumnya seperti kuncup di awal musim semi yang mekar diam-diam. Benar-benar memalukan. Sebenarnya, omong kosong apa yang dia bicarakan? Aku bergegas maju untuk menyusulnya. Mu Yan langsung memarahinya habis-habisan. Melihat aku dan Sen Jinhan mendengarnya, dia tersenyum makin puas. Aku mengerti maksud Mu Yan. Dia masih belum tahu hubunganku dengan Sen Jinhan. Kembali ke halaman. Kulihat Sen Jinhan sedang bermain bersama Zaoer. Tatapan matanya pada Zaoer bercampur antara selidik dan kehangatan. Menyadari aku sudah kembali, dia langsung bangkit dan berjalan ke sisiku. Dengan nada gembira, dia berkata pelan,
Tadi pengasuh bilang, Zaoer tahun ini berumur 5 tahun. Jadi, Zaoer adalah anakku. Dulu aku selalu meminum sup pencegah kehamilan setiap saat. Jika Zaoer masih bisa menjadi milikmu, maka takdirnya memang sungguh luar biasa. Aku perhatikan kau meminum sup bizi. Jadi, aku sengaja memerintahkan juru masak untuk mengganti ramuan obat itu dengan sup penyehat. Mengapa kau melakukan ini? Seorang pewaris adalah kunci untuk bisa bertahan di kediaman Markis Yongyi. Hanya dengan cara ini, aku bisa membuatmu tetap di sisiku. Zaoer akan jauh lebih aman jika tinggal di keluarga Wan daripada kembali ke kediaman Markis Yongyi. Keluarga Wan tidak akan pernah menelantarkannya. Anak kita bukanlah sekadar pion. Dia harus mewarisi segalanya dari kediaman Markis Yongyi. Keadaannya yang tampak linglung seperti ini mungkin disebabkan oleh Jiu Jing Taimeng dari Wanfu. Kehormatan istimewa seperti ini hanya milik sang pewaris, putra tertua yang sah dari kediaman Markis Yongyi. Dia sangat tulus. Raut wajahnya menunjukkan kesungguhan. Hatiku kembali goyah. Entah cara apa yang digunakan Sen Jinhan. Dia berhasil meyakinkan Mu Qing untuk setuju tinggal bersama di kediaman Wan, yang awalnya hanya untuk tinggal sebentar, kini berubah menjadi tinggal untuk waktu yang lama. Aku begitu menikmati kedamaian yang kurasakan saat ini. Bisa melihat sosoknya setiap hari. Menyaksikan bagaimana dia menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan penuh kelembutan untuk Zaoer. Keduanya terlihat sangat akrab dan serasi. Bahkan Muyan pun sampai merasa cemburu. 5 tahun merawatnya dengan sepenuh hati. Tapi hanya karena lengah sesaat, dia sudah akrab dengan orang lain. Muyan mengerutkan kening sambil berpikir, lalu berkata, Bibi Yun, kau dan Tuan Sen serasi sekali. Lihat saja. Dia dan Zaoer bagai pinang dibelah dua. Ah, kau berlebihan. Aku sendiri tidak merasa begitu. Hatiku yang cemas akhirnya tenang juga. Ternyata dia hanya ingin menjodohkanku dengan Sen Jinhan lagi. Aku pun menjawab sekenanya dengan malas untuk mengabaikannya. Tak kusangka, aku malah melihat raut wajah Muyan yang tampak murung. Dia bersandar di pagar, menopang dagu dengan tangannya. Wajah yang biasanya dingin dan tanpa ekspresi itu kini juga menunjukkan sedikit kelembutan yang menenangkan. Dia mengerutkan alisnya yang lentik. Tatapan matanya menyapu Sen Jinhan dan Zaoer, lalu ia menghela napas pelan. Sikapnya justru menunjukkan kelembutan dan kesedihan layaknya seorang gadis. Sepertinya seumur hidup ini aku tidak ditakdirkan untuk memiliki anak. Tidak peduli apakah Zaoer akan tetap berada di sisiku atau tidak di masa depan. Aku mau Zaoer tetap menjadi cucuku. Perjalanan ke depan masih panjang. Yang tidak bisa ditahan, biarlah pergi. Dan yang menemanimu, harus disayangi baik-baik. Aku melihat ke arah kusir yang berdiri di dekat gerbang kecil. Saat tidak ada pekerjaan, dia selalu berdiri di sana, memandang jauh ke arah paviliun. Muyan biasanya paling suka duduk melamun di paviliun ini. Ada beberapa hal yang sudah sama-sama kami pahami, jadi tidak perlu diungkapkan. Rona malu sekilas muncul di wajah Muyan. Rona merah mewarnai kedua pipinya. Hidup Muyan tidak seharusnya layu di dalam kediaman Wan. Nasibku juga tidak seharusnya terkubur di sini. Sen Jinhan tinggal di kediaman Wan selama sebulan penuh. Akhirnya, sebuah surat datang dari kediaman Markis Yongyi yang mendesaknya untuk kembali. Aku menyerahkan semua urusan rumah tangga untuk sementara kepada Muyan, lalu membawa Zaoer dan kembali ke ibu kota bersama Sen Jinhan. Kali ini, aku hanya ingin berjuang untuk diriku sendiri. Saat Nyonya Besar melihatku muncul bersama Zaoer, raut wajahnya langsung berubah muram. Setelah tatapannya melewati Zaoer dan Sen Jinhan, dia berpaling ke arahku dan berkata, aku sungguh tidak menyangka. Ternyata hatimu begitu licik. Dia kembali kali ini hanya untuk menikahi Yunsu, bukan untuk membuat statusnya dengan Zaoer menjadi sah. Jinhan, dia itu hanyalah seorang pelayan rendahan. Meskipun dia mengganti nama dan mengaku dari keluarga Sanggu, bagaimana mungkin dia pantas menyandang gelar istri seorang markis? Nenek, cucu di sini hanya untuk memberitahu, bukan untuk meminta izin. Sen Jinhan berdiri dengan tubuh tegap. Satu tangannya menggandeng Zaoer,
dan tangan satunya lagi menggandengku. Tatapan matanya tenang dan penuh keyakinan. Wajah Nyonya Besar memerah padam karena marah. Namun, Sen Jinhan tidak memedulikannya. Dengan satu tangan, dia menggendong Zhao Er. Dan dengan tangan lainnya menggandengku. Melewati Nyonya Besar, dia melangkah masuk ke dalam. Tak seorang pun di sekitar berani maju untuk menghalangi. Mereka hanya bisa melihat Sen Jinhan membawa kami berdua ke kediamannya. 6 tahun telah berlalu. Kediamannya masih sebersih dan serapi dulu. Tanpa hiasan sedikit pun. Sama seperti dirinya yang pendiam dan serius. Baru saja Sen Jinhan menerima titah dan pergi ke istana. Nyonya Besar langsung menyuruh orang untuk membawaku menghadapnya. Aku tidak menyangka dia akan menungguku di balai leluhur. Nyonya Besar berdiri tegak di sana. Melihatku datang, dia membuka mata tetapi tidak menoleh. Tetapi aku tetap membungkuk dengan hormat. Nyonya Besar memanggil, Yun Su. Jika saat kau berumur 10 tahun aku tidak membelimu, kau pikir kau akan dijual kemana? Saya tidak tahu. Nyonya Besar berkata, mungkin Yun Su tidak akan hidup sampai sekarang. Karena aku telah berbaik hati padamu. Mengapa kau harus membalas kebaikan dengan kejahatan? Nyonya Besar, 6 tahun yang lalu saya sudah membalas kebaikan Anda. Tapi sekarang kau kembali lagi. Jika Jinhan menikahimu, dia akan menghancurkan masa depannya yang cerah. Tuan muda itu cerdas dan berbakat. Meskipun dia adalah cucu tertua dari kediaman Markis, dia tetap bisa lulus ujian negara dengan cemerlang dan menjadi pejabat tinggi. Singkatnya, jika dia tidak menceraikanku, maka aku pun tidak akan menyerah. Ini adalah janjiku dengan Sen Jinhan. Sesaat sebelum dia berangkat, dia takut aku akan berubah pikiran. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Matanya memerah karena luapan emosi. Dia bersikeras memintaku untuk bersumpah bahwa aku akan selalu berdiri di sisinya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Nyonya Besar memakiku beberapa kali, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena aku bukan lagi pelayan pribadi yang sama seperti 6 tahun yang lalu. Sekarang, aku adalah pemimpin keluarga Wan. Ibu utamaku berasal dari keluarga terpandang. Dan pamanku adalah pejabat tinggi tingkat 3 di istana. Kakekku dari pihak ibu adalah pejabat tinggi tingkat 4 yang sudah pensiun dengan hormat. Meskipun mereka semua bukan kerabat kandung, tapi hubungan ini sudah lebih dari cukup. Pohon aprikot di halaman tiba-tiba bergoyang tertiup angin. Kelopaknya berjatuhan, melayang-layang seperti hujan. Saat angin sepoi-sepoi berembus, aku sedang terhanyut dalam suasana. Pipiku merasakan kehangatan. Aku menoleh untuk melihat, dan bertemu dengan tatapannya yang begitu lembut. Dia mengelus rambutku dengan lembut. Suaranya terdengar lembut. Hari ini, aku sudah memohon pada Yang Mulia untuk memberikan kita kediaman terpisah. Setelah kita menikah nanti, kita akan pindah ke sana. Tapi, apakah Nyonya Besar akan setuju kita menikah dan tinggal terpisah dari kediaman utama? Malam ini, aku akan pergi memohon pada nenek. Kamu jangan khawatir. Aku duduk di kamar menunggu Sen Jinhan sangat lama. Dia tak kunjung kembali. Aku menyerahkan Zhao Er pada pengasuhnya, lalu berjalan ke aula depan. Seorang pelayan memberitahuku bahwa Sen Jinhan diseret ke aula leluhur. Aku bergegas lari ke sana. Bahkan sebelum aku mendekat, aku sudah mendengar suara cambukan yang tiada henti. Jantungku terasa mencelos. Aku perlahan-lahan beringsut ke dekat pintu. Tatapanku menembus celah jendela. Kulihat sosok Sen Jinhan. Dia berlutut di dalam ruangan, hanya mengenakan sehelai pakaian tipis. Di belakangnya, seorang pelayan memegang cambuk kuda. Mencambuknya lagi dan lagi hingga berdarah. Darah itu telah membasahi seluruh pakaian putihnya. Dia tetap berlutut di tempatnya. Diam tanpa ekspresi. Punggungnya lurus menegang. Aku membekap mulutku erat-erat. Tapi air mataku sudah tak terbendung lagi. Pandanganku menjadi kabur. Dadaku terasa sesak oleh nyeri yang menusuk. Seolah ikut bergetar setiap kali cambuk itu diayunkan dan mendarat. Nyonya Besar berdiri di samping. Tatapannya penuh belas kasihan. Menggertakkan giginya erat-erat. Nada bicaranya penuh dengan kebencian.
Aku sudah mengizinkanmu mengambilnya sebagai selir resmi. Dan juga mengizinkan anaknya diakui dalam silsilah keluarga. Nenek, kenapa nenek masih tidak mau mengalah sedikit pun? Perasaanku pada Yunsu sudah sangat dalam. Aku tidak ingin dia menderita seumur hidupnya karenaku. Hanya dengan pernikahan yang sah dan terhormat. Membawanya masuk melalui gerbang utama kediaman Markis Yongyi. Dan menjadikannya pendamping utama Markis Yongyi. Barulah aku merasa pantas untuknya. Aku sudah memberimu begitu banyak kasih sayang. Tapi tidak kusangka aku malah membesarkan cucu durhaka sepertimu. Lebih baik aku membenturkan kepalaku sampai mati di aula leluhur ini. Setidaknya aku tidak perlu hidup untuk mendengar cemoohan orang. Nenek tahu cucu tidak bermaksud begitu. Jika nenek hari ini benar-benar mau mati di aula leluhur ini, maka cucu hanya bisa menyusul nenek ke alam baka. Nyonya besar mendengar ucapan itu. Seperti menerima pukulan telak. Tubuhnya bergetar hebat. Terhuyung-huyung beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya melambaikan tangannya dengan lesu. Dia menatap Sen Jinhan dengan pandangan yang penuh arti. Lalu berbalik dan pergi. Saat melewati sisiku, tatapan matanya sudah kehilangan semua ketajamannya. Digantikan oleh kelelahan yang mendalam. Aku bergegas ke sisi Sen Jinhan. Melihat lukanya, tanganku gemetar dan kutarik kembali. Air mataku sudah berlinang. Kenapa kamu harus melakukan ini? Ini tidak sepadan. Untukku. Paman Lin, jangan menangis. Mulai sekarang, akulah sandaranmu. Dia mengangkat kepalanya. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyuman. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Suaraku serak karena menangis. Kekuatan yang kupaksakan selama 6 tahun, hancur lebur saat ini juga. Tapi dia malah tersenyum, dan menyeka air mataku dengan jarinya. Wajahku memerah karena malu. Model. Namun, tubuhku menurut dan bersandar padanya. Jatuh ke dalam pelukannya. Sen Jinhan sangat ingin segera menikahiku. Dia juga sangat berharap dengan cara ini bisa lepas dari kesulitan yang selalu diberikan nyonya besar. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyederhanakan pesta pernikahan agar upacaranya menjadi lebih hikmat dan megah. Kekayaan keluarga Wan sangatlah melimpah. Mu Yan pergi ke ibu kota dengan iring-iringan mahar yang begitu megah. Perjalanannya menggemparkan seluruh negeri. Rakyat berbondong-bondong menuju ke kediaman Markis Yongyi. Gerbang kediamannya sampai penuh sesak tak bisa dilewati. Mu Yan mengenakan pakaian tahanan berwarna gelap. Saat keluar dari kereta kuda, penampilannya begitu anggun dan mewah. Yang menonjolkan auranya yang berwibawa. Kusir yang tampak hormat itu. Dengan hati-hati memapahnya dari samping. Wajah nyonya besar membiru karena marah. Beliau hanya berani berdiri di samping. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kediaman Markis penuh sesak dengan mahar dari keluarga Wan. Untuk menampung semua barang itu. Mereka bahkan membeli halaman rumah para tetangga dalam semalam. Pada hari pernikahan, dentuman meriam kehormatan menggema di seluruh kota. Seluruh bangsawan dan pejabat penting pun hadir. Kaisar dan permaisuri juga datang langsung untuk menyaksikan upacara. Setelah menyelesaikan serangkaian ritual yang rumit, Sen Jinhan masuk ke kamar pengantin. Lalu menyingkap kerudung merahku dengan tongkat pengantin. Meskipun kami sudah punya Zaoer, tetapi upacara pernikahan yang begitu resmi ini adalah yang pertama kalinya bagi kami. Saat kami saling bertatapan, pipi kami berdua pun memerah. Setelah orang-orang yang meramaikan kamar pengantin pergi, di dalam kamar hanya tersisa kami berdua. Tuan muda Zeksin yang dulu menjadi pujaan para nona di seluruh ibu kota ini, kini telah benar-benar menjadi milikku. Aku Sen Jinhan. Saat usiaku 16 tahun, nenek membelikanku seorang pelayan kamar. Kudengar, gadis itu baru berusia 10 tahun. Aku langsung merasa geli. Bocah kecil. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa artinya menjadi seorang pelayan kamar. Tapi karena penasaran, aku tetap berlari untuk melihatnya. Di antara para pelayan, aku langsung memperhatikannya. Gadis ini berbeda dari yang lain. Dia tidak meringkuk ketakutan. Juga tidak celingak-celinguk. Dia hanya seorang diri. Dengan santai memakan permen manis yang terbungkus kertas minyak. Alis dan matanya begitu indah.
Matanya berbinar dan giginya putih bersih. Kulitnya lebih putih dari salju. Melihatku mendekat, dia ragu sejenak. Lalu tanpa diduga menyodorkan permen di tangannya kepadaku. Saat itu, usiaku sudah 16 tahun. Sudah lama aku tidak makan jajanan anak-anak. Terlebih lagi, nenek melarangku makan yang manis-manis. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memegang permen itu. Pemandangan itu membuat hatiku bergetar. Pengendalian diriku seketika runtuh. Sepertinya dia menyadari keraguanku. Dia pun bertanya, "Tuan mau? Ini dibelikan oleh pamanku." "Kau punya paman? Kenapa bisa sampai dijual ke kediaman ini?" Mungkin baginya, uang lebih penting daripada ikatan keluarga. "Lalu, apa kau membenci pamanmu?" "Tidak benci, tapi aku tidak akan pernah memaafkannya." Mendengar perkataannya, aku tahu kalau gadis ini sungguh luar biasa. Dari dalam dirinya terpancar semangat yang gigih dan tak mau tunduk. Sangat berbeda dari pelayan lain yang hanya bisa pasrah. Sejak saat itu, aku sering menemuinya dan membawakannya permen manis. Belakangan, aku baru tahu bahwa dialah pelayan yang dipilih nenek untuk menjadi selir pribadiku. Rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata perlahan menyebar di dalam hatiku. Tapi setelah posisiku di istana kokoh, barulah aku sadar. Pernikahan seorang abdi dalam tidak bisa ia tentukan sendiri. Nenek terus-menerus memberiku isyarat. Berharap aku menikahi putri Menteri Agung itu. Demi memperkuat kedudukan keluarga kami. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Kalau aku ingin hidup bersamanya hingga tua, harga yang harus kubayar akan sangatlah mahal. Aku harus mencapai posisi di mana tak seorang pun bisa mencampuri urusan pernikahanku. Jadi, aku tidak pernah lagi membahas tentangnya. Aku mencurahkan seluruh pikiranku untuk karir. Sampai-sampai, aku bahkan sudah memikirkan cara meminta titah dari kaisar. Untuk pernikahan kami, semua sudah kupikirkan matang-matang. Saat dia berumur 16 tahun, dia datang sendiri ke halamanku. Raut wajahnya jelas menunjukkan kalau dia ingin dekat denganku. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjamin akan memberinya status yang layak dalam waktu dekat. Aku takut membuatnya menderita. Dan penampilannya yang lembut itu membuatku akhirnya tidak bisa menahan diri. Aku hanya bisa terus-menerus mengingatkannya agar tidak menyesal. Jangan menyesal mengikutiku tanpa nama dan status. Apalagi menyesal jika nanti kau meninggalkanku. Saat itu, aku akhirnya bisa bersamanya. Dan aku sangat yakin cintanya tulus dari lubuk hatinya. Sampai pada suatu hari, aku berlutut di istana memohon kaisar untuk menikahkan kami. Di luar dugaan, kaisar menyetujuinya. Beliau menyuruhku untuk membawanya ke istana keesokan harinya. Dengan perasaan gembira yang meluap-luap, aku pulang malam itu juga. Namun, aku mendapati dia telah menghilang tanpa jejak. Nenek bilang dia pergi diam-diam. Hanya membawa artefak pusakanya. Tanpa meninggalkan pesan apapun. Perpisahan itu berlangsung selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu, aku tidak pernah menikah. Aku mencarinya seperti orang gila. Tapi dunia ini begitu luas. Tak ada sedikit pun kabar tentangnya. Sampai Muking datang ke ibu kota. Suzy. Pria ini mencari menantu untuk adiknya yang baru saja ditinggal mati ayahnya. Saat mendengar aku belum menikah, dia malah berinisiatif datang menemuiku. Saat kami mengobrol, aku mendengar dia bercerita tentang keluarga Wan. Adiknya, Nguyen, bertemu kembali dengan putrinya yang lama terpisah. Namanya Wan Yunshu. Gadis itu sedang hamil saat ditemukan kembali. Sekarang, anaknya sudah berumur 5 tahun. Saat itu, jantungku serasa mau copot. Pencarian selama 6 tahun akhirnya membuahkan hasil hari ini. Demi mendekatkan diri dengan Muking, aku hampir menggunakan seluruh kebohongan yang bisa kuucapkan seumur hidupku. Aku khawatir ada orang yang menyamar sebagai kerabat keluarga Wan. Lalu mencari tahu tentang masa lalunya saat berusia 10 tahun. Ketika dia dijual oleh pamannya ke kediaman Markis Yongyi. Aku bahkan berkata bahwa aku pernah bermimpi bertemu seorang dewi. Dan melukiskan wajahnya di atas selembar kertas. Begitu ibunya melihat lukisan itu, beliau langsung menepuk pahanya dan berseru kagum,
mengatakan lukisan itu sama persis dengan Wan Yunshu. Dengan alasan mengambil cuti, aku mengikuti Mu Qing ke kediaman Wan. Saat itu, di kepalaku hanya ada satu pikiran, bertemu dengannya. 6 tahun tidak bertemu. Dia terlihat semakin indah dan menawan. Tapi yang membuatku terkejut adalah dia sama sekali tidak mengacuhkanku, seolah-olah aku orang asing. Dia bahkan mengatakan kalau anaknya baru berusia 4 tahun. Saat dia mengatakan hal itu tentang anaknya, aku seketika dilanda kepanikan. Aku takut. Aku takut dia sudah memulai hidup baru tanpaku. Karena tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa tinggal di kediaman Wan tanpa memedulikan harga diri. Aku menjadikan Zaoer, si kecil, sebagai satu-satunya kesempatanku. Aku berusaha keras untuk membuatnya senang. Menemaninya bermain, aku tahu, selama aku bisa merebut hati sang anak, aku juga pasti bisa merebut hatinya. Demi dia, aku bisa melawan seluruh dunia. Termasuk nenekku yang paling kuhormati. Kemudian, di aula leluhur, aku dipukuli sampai setengah mati. Tapi aku tidak merasa sakit sedikit pun. Selama aku bisa menikahinya. Bahkan jika harus mati, aku rela. Nenek akhirnya mengalah juga. Dan aku pun berhasil mendapatkan surat perintah kaisar untuk pernikahan kami, sesuai harapanku. Dengan arak-arakan pernikahan yang megah, aku menikahinya secara resmi. Aku berhasil menikahi. Pujaan hatiku sejak aku berusia 16 tahun. Di tengah keheningan malam, dia bersandar di pelukanku. Tenang dan lembut. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Hatiku dipenuhi kebahagiaan yang begitu nyata dan meluap-luap. Yunshu-ku. Kuharap di kehidupan ini, kita menjadi pasangan sehidup semati. Kita jalani semuanya dengan baik. Selamanya tak terpisahkan.